Halo anak-anak hebat dimanapun kalian berada saat ini, ketemu lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi elektron. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya mungkin kita sudah membahas tentang konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Namun untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Nah, jadi contoh-contoh di sini bisa kalian lihat pada gambar di samping, menunjukkan konfigurasi elektron dan diagram orbital dari atom natrium dengan nomor atom 11. Bisa kita lihat bahwasannya 2 elektron menempati subkulit 1s. Nah, di sini dia ya. 2 elektron lagi menempati subkulit 2s, 6 elektron menempati subkulit 2p, dan 1 elektron menempati subkulit 3s. Mengapa bisa demikian? Nah, di sini penulisan konfigurasi elektron didasarkan pada 3 aturan. Yang pertama itu adalah aturan Aufbau, aturan Hahn, dan prinsip larangan Pauli. Untuk itu selanjutnya kita akan bahas satu persatu tentang aturan-aturan tersebut. Untuk aturan Aufbau, di sini dia mengatakan bahwasannya pengisian elektron dimulai dari orbital dengan tingkat energi lebih rendah, kemudian ke tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi bisa kita lihat di sini gambarnya juga. Dalam atom atau ion berelektron 1, tingkat energi orbitalnya hanya bergantung pada bilangan kuantum utamanya, gitu ya. Kemudian dalam atom atau ion berelektron banyak, tingkat energi orbitalnya bergantung pada bilangan kuantum utama dan azimutnya. Jadi di situ dia letak perbedaannya ya, yaitu tergantung pada subkulit dengan energi yang berbeda tingkatnya. Contohnya di sini, untuk urutan tingkat energi subkulitnya itu dimulai dari 1s. Setelah 1s, kita masuk ke 2s. Setelah itu, kita masuk ke 2p. Setelah 3p, lanjut ke 3s. 3s lanjut ke 3p. Nah, ingat ya, setelah 3p, kita masuk ke 4s, bukan ke 3d. Karena tingkat energi 4s lebih rendah dibandingkan tingkat energi 3d. Nah, jadi ini harus diingat ya anak-anak ya. Urutannya itu adalah 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, dan seterusnya. Oke, hingga nanti bisa dia mencapai ke 7s. Jadi jangan lupa ya, setelah subkulit 3p, maka elektron akan mengisi subkulit 4s. Oke. Untuk aturan Hahn, kita bisa lihat di sini bahwasanya pada pengisian orbital-orbital yang setingkat, mula-mula ingat ya, yang setingkat. Setingkat artinya gini, setingkat ya 1s aja, ini setingkat. Kalau 2s ini setingkat. 2p dia mempunyai 3 orbital, ini setingkat. Oke. Mula-mula elektron akan mengisi setiap orbital dengan 1 elektron dengan arah spin yang sama, baru kemudian berpasangan. Artinya setelah 1s, kita tidak bisa langsung mengisi 2s. Di sini dulu kita isi. Setelah itu baru masuk kemari. Atau misalkan di 2p, kita harus isi dulu 2p dengan arah ke atas semua. Setelah itu baru arah ke bawah. Kita perhatikan simulasinya ya. Oke, jadi jelas ya. Kita harus mengisi yang ke arah atas terlebih dahulu, baru kita isi yang ke arah bawah. Selanjutnya, larangan Pauli. Tidak diperkenankan ada 2 elektron dengan keempat bilangan kuantumnya sama. Dengan kata lain, satu orbital maksimum berisi 2 elektron dengan spin yang berlawanan. Artinya, tidak boleh arah spinnya ke atas dua-duanya atau ke arah bawah dua-duanya. Jadi dalam satu orbital, arah spinnya harus berlawanan. Nah, itulah dia larangan Pauli. Selanjutnya kita bisa melihat bagaimana penulisan konfigurasi elektron dan diagram orbitalnya. Setelah kalian memahami aturan Aufbau, aturan Hahn, dan larangan Pauli, saya yakin tentunya kalian sudah siap untuk menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan model atom mekanika kuantum.
Untuk natrium dengan nomor atom 11, ingat ya, urutannya tadi artinya sudah kalian hafalkan, jadi untuk penulisan ini sudah sangat gampang. 1S2, udah kita pakai 2, 2S2, 2P6, 3S1. Kenapa 1? Kita jumlahkan 2 tambah 2, iya 4 ditambah 6, 10, supaya jumlahnya 11, berarti kita di sini sisa 1 lagi. Oke, kemudian untuk Cl, di sini ada 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Ini kita jumlahkan semua harus sebanyak 17. Ini urutannya diingat ya, dari yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kita perhatikan untuk SC21, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Ingat, setelah 3P, kita masuk ke 4S2, sisanya baru masuk ke 3D. Sehingga jumlah semuanya adalah 21. Nah, kita perhatikan coba untuk simulasi berikut ini. Di sini kita bisa memasukkan nomor atom. Kebetulan saya di sini hanya membuat nomor atom dari 1 sampai 30 saja. Kita coba untuk nomor atom 20 ya. Kita periksa. Nah, ini dia untuk konfigurasi elektron berdasarkan kulit seperti yang sudah kita bahas, 2882. Jadi konfigurasi berdasarkan subkulitnya, nah seperti ini dia. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Oke, kita coba untuk nomor atom yang berbeda. Misalkan kita coba untuk 55. Oh maaf, 25 maksud saya. Oh 15 ya, boleh. Nah 15 berdasarkan kulitnya 285. Kemudian untuk berdasarkan subkulitnya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3. Oke, kita lanjut. Untuk menuliskan konfigurasi singkat juga bisa kita pergunakan unsur gas mulia dari periode kedua, yaitu neon, misalkan untuk contoh yang di sini ya, untuk unsur periode ketiga. Atau mungkin nanti bisa kita lebih jelas lagi, kalau misalkan ada permintaan bisa kita bahas di video selanjutnya ya. Nah, sekarang kita perhatikan bahwasannya neon, si neon ini dia memiliki nomor atom 10. Oke, jadi konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6. Nah, jika ada unsur P dengan nomor atom 15, nah, konfigurasinya menjadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3. Nah, bagaimana jika kita hubungkan konfigurasi si P dengan si Ne? Ne ini berada di golongan 8A ya. Dia berada posisinya paling sebelah kanan. Jadi langsung aja, Ne tadi kan nomor atomnya 10. Oke. Jadi untuk mengkonfigurasikan ini si P ada 15, nomor atomnya 15. Jadi kita hanya butuh sebanyak 5 lagi. Nah, misalkan yang kita konfigurasikan adalah si natrium. Natrium dengan nomor atom 11. Berarti Ne, setelah Ne ingat ya, Ne itu ada 10, berarti berakhir di 2P6. Setelah 2P6, urutannya adalah 3S. Sisanya berapa? Sisanya 1 lagi. Jadi kita bisa buat 3S1. Oke, seperti itu. Kita lihat contoh yang kedua. Ar, ini dengan nomor atom 18. Nah, ini dia konfigurasinya berakhir di 3P6. Ar ini berada di gas mulia ya, tetap acuannya kita adalah ke gas mulia. Nah, si Br ada 35, berarti langsung potong aja di sini. Langsung potong pas posisi di sini. Buat buka kurung Ar, sisanya berapa? 3D10, 4S2, 4P5. Jadi tentunya lebih gampang ya menuliskan konfigurasi singkatnya. Oke, mungkin cukup sekian sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya.
Semangat belajar!